Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan Standbook 130 2020-0068. Di sini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus tentang pengembangan perangkat lunak yang berjudul Implementasi Metode Waterfall pada Program Simpan Pinjam Koperasi Subur Jaya Mandiri, Subang. Tujuan pengembangan aplikasi yaitu agar lebih memudahkan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penginputan data anggota maupun data transaksi yang sedang dilakukan. Program simpan pinjam ini dapat mendata anggota, mendata user, mendata transaksi pengembalian, serta dapat membuat laporan seperti laporan anggota, laporan simpanan, mendata transaksi pinjaman, transaksi ansuran, dan laporan pengembalian, serta dapat mengubah password user. Dengan menggunakan sistem informasi simpan pinjam berbasis aplikasi dengan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan metode waterfall dapat menunjang dalam pendataan anggota maupun transaksi yang sedang berlangsung sehingga lebih efektif dan optimal. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall. Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas pengerjaan, yaitu setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Yang pertama di sini ada analisis. Tahapan awal yang dimana tahapan ini dilakukan untuk mengembangkan program yang akan dibuat. Dalam tahapan ini, penulis mencari data pada koperasi di mana pengumpulan data secara fisik ataupun non-fisik. Yang kedua, desain. Dalam tahapan ini, penulis melakukan perencanaan pembuatan program sebelum memulai pengkodingan pada program. Dalam pendesainan sebelum membuat program ini, penulis menggunakan ERD, LRS, dan UML yang terdiri dari activity diagram, class diagram, use case diagram, dan sequence diagram, serta pendesainan halaman-halaman pada program. Yang ketiga ada implementation. Implementation dilakukan untuk pengujian terhadap program yang telah dibuat yang bertujuan untuk mengetahui kinerja pada program tersebut. Penulis melakukan pengujian program menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini berfokus pada fungsional program. Yang keempat ada testing. Dalam tahapan ini program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin kebutuhan sistem yang telah terpenuhi oleh program. Dan yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan terhadap program yang sudah dibuat. Berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah observasi. Pada pembuatan laporan ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses sistem berjalan simpan pinjam pada Koperasi Subur Jaya Mandiri Subang. Yang kedua ada wawancara. Dalam penulisan laporan ini, penulis melakukan sesi tanya-jawab dengan manajer yang berhubungan dengan sejarah berdirinya koperasi serta sistem berjalan dalam proses simpan pinjam pada Koperasi Subur Jaya Mandiri. Ketiga ada studi pustaka. Pengumpulan data yang bersumber dari berbagai buku yang menjadi referensi dan pencarian dengan media internet untuk memperoleh data-data tambahan dalam rangka melengkapi penulisan. Berikutnya ada implementasi program. Di sini ada formulajin. User memasukkan username dan password terlebih dahulu. Ketika username dan password valid, maka akan muncul ke form menu utama. Jika salah, maka akan ada nada pesan username dan password salah. Berikutnya menu utama. User dapat memilih menu pada form menu utama ini yang terdiri dari menu data master, yang di dalamnya terdapat menu anggota dan menu user. Di menu data transaksi, terdapat pilihan menu simpanan, pinjaman, pengembalian, dan angsuran. Dan terdapat menu laporan, menu utilitas, yang di dalamnya terdapat menu ubah password, dan dapat keluar dari program ketika menekan logout. Berikutnya form anggota. User dapat melihat, menambah, menyimpan, mengedit, serta menghapus data anggota yang terdaftar.
Pada form ini juga dapat mencetak kartu anggota ketika ada anggota baru yang mendaftar. Di form user, support admin dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data user yang bisa mengelola program ini. Berikutnya, form simpanan. User dapat menambah data simpanan ketika ada anggota yang ingin menyimpan dana dengan memasukkan data simpanan serta data simpanan yang terdiri dari jenis simpanan dan jumlah saldo. Dan ketika transaksi disimpan dan berhasil, maka akan keluar struk simpanan. Berikutnya ada form pinjaman. User dapat menambah data pinjaman dengan memasukkan data anggota dan data pinjaman yang terdiri dari lama angsuran, tenggat waktu, dan jumlah pinjaman. Ketika data disimpan dan berhasil, maka akan keluar struk pinjaman. Berikutnya ada form pengembalian. User dapat menambah data pengembalian dengan memasukkan data anggota dan data pengembalian yang terdiri dari jumlah pengembalian. Ketika data disimpan dan berhasil, maka akan keluar struk pengembalian. Berikutnya form angsuran. User dapat menambah data angsuran dengan memasukkan data pinjaman dan data angsuran yang terdiri dari jumlah pembayaran dan periode bayar. Ketika data disimpan dan berhasil, maka akan keluar struk pengembalian. Berikutnya ada laporan. User dapat mencetak laporan anggota dengan menekan tombol data anggota, serta dapat mencetak laporan transaksi dengan memilih data transaksi yang akan dicetak. Kemudian pilih tanggal awal dan tanggal akhir untuk melihat rentang waktu laporan. Yang terakhir ada ubah password. User dapat mengubah password lamanya dengan yang baru. Dengan mengetik password lama terlebih dahulu. Jika password lama benar, maka user akan diarahkan untuk membuat password baru. Kemudian user diharapkan membuat konfirmasi password baru, kemudian menekan tombol simpan, maka password akan terupdate. Yang terakhir ada kesimpulan. Program simpan pinjam koperasi ini digunakan untuk menunjang koperasi Sumber Jaya Mandiri dalam pendataan anggota maupun transaksi yang sedang berlangsung, serta dalam pembuatan laporan transaksi dapat berjalan dengan cepat dan dapat meminimalisir kekeliruan dalam penginputan data laporan yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.